Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Ernisa STPMSI, di sini saya mau memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit, yaitu ujian Take Home. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Damar Rizky Ramadan dengan NIM D1C122006 dari kelas R002. Nah, masuk ke pertanyaan ujiannya. Yang pertama itu adalah buatlah gambar penampang melintang buah atau berondolan kelapa sawit beserta keterangannya dan tampilkan gambarnya. Untuk tugas yang kedua, untuk pertanyaan kedua maksudnya itu adalah buat pohon industri dari buah kelapa sawit serta bagian-bagian seperti disebut pada jawaban nomor satu dan tampilkan gambarnya juga. Untuk soal nomor tiga itu adalah apa parameter mutu minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Yang keempat itu adalah untuk menghasilkan minyak kelapa sawit atau CPO yang bermutu baik, jelaskan hal yang perlu diperhatikan pada proses panen, pasca panen sawit, sampai sebelum dilakukan pengolahan kelapa sawit. Untuk soal yang kelima itu adalah jelaskan setiap tahapan pengolahan minyak kelapa sawit atau CPO, serta proses dan tujuannya, dan dilengkapi dengan diagram alirnya. Nah, masuk ke soal yang terakhir atau 6 itu adalah jelaskan perbedaan antara crude palm oil atau CPO dan palm kernel oil atau PKO. Sini masuk ke jawaban soal nomor satu. Yang situ adalah gambar penampang melintang buah berondolan. Yang pertama itu adalah exoscarp. Itu adalah bagian kulit buah berwarna kemerahan dan licin. Untuk yang kedua itu adalah mesocarp. Itu adalah serabut buah yang mengandung banyak minyak. Yang ketiga itu adalah endoscarp. Itu adalah cangkang pelindung inti. Dan yang keempat itu adalah embrio atau endosperm. Itu bisa disebut dengan kernel atau inti sawit yang merupakan bagian dalam perbanyakan generatif tanamannya. Masuk ke jawaban soal nomor dua. Di sini adalah pohon industri dari buah kelapa sawit. Yang pertama itu dari buahnya itu bisa menghasilkan CPO dan menghasilkan produk turunannya itu adalah olein, stearin, dan PVID. Untuk olein sendiri dan stearin itu bisa dijadikan cooking oil, salad oil, margarin, dan shortening. Untuk PVID itu adalah bisa dijadikan sabun atau sup dan bisa jadi fatty acid, stearic acid, dan fatty alkohol. Selanjutnya ada turun dari buah itu adalah palm kernel. Di sini bisa jadi turunannya itu adalah PKO atau palm kernel oil dan palm kernel cake atau meal. Untuk PKO itu sendiri ini bisa bisa menjadi gliserin dan lauric acid. Selanjutnya itu adalah palm cell, itu bisa menjadi charcoal dan charcoal sendiri ini bisa jadi produk turunannya itu charcoal briquettes dan activated carbon. Dan selanjutnya untuk turunan buah itu ada fiber. Di sini bisa menjadi full for palm oil mill boiler dan bisa menjadi building material, paper raw material, dan fertilizer. Selanjutnya turunan buahnya itu adalah empty buns. Itu bisa menjadi mulching dan bunch ash. Selanjutnya yang terakhir itu adalah effluent solid. Itu bisa menjadi komponen untuk makanan binatang. Masuk ke jawaban soal nomor tiga. Di sini adalah parameter mutu minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Yang pertama itu adalah kandungan asam lemak bebasnya. Yang kedua ada kadar karotennya. Yang ketiga ada kadar airnya. Yang keempat kadar kotoran. Yang kelima kadar besi. Yang keenam bilangan iod atau nilai iodiumnya. Yang ketujuh kadar fosfatida. Dan yang kedelapan itu adalah bilangan peroksida. Masuk ke jawaban soal nomor 4. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses panen. Untuk pertama itu adalah waktu panennya. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi untuk memastikan buah dalam kondisi segar dan optimal. Selanjutnya yang kedua itu adalah kematangan buahnya. Penting untuk memeriksa kematangan buah sebelum dipanen. Buah kelapa sawit yang siap panen biasanya memiliki satu atau lebih berondolan yang jatuh di piringan. Yang ketiga itu adalah alat panenannya. Yang pertama itu menggunakan alat yang sesuai seperti dodos untuk buah kelapa sawit yang berusia kurang dari 7 tahun. Dan egrek itu untuk yang lebih tua. Alat ini membantu dalam pemotongan tandan dengan efisien. Yang keempat itu adalah prosedur pemotongannya. Prosedur pemotongan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Memotong pelepah dengan mempertahankan songgo dua agar pohon tidak rusak. Semua sisi tangkai buah harus dipotong hingga bersih. Yang kelima itu adalah pengumpulan TBS-nya. Setelah pemotongan tersebut, TBS harus segera dikumpulkan ke tempat penampungan atau TPH, tempat penampungan hasil, untuk menghindari kerusakan dan penurunan kualitas. Dan yang terakhir itu ada transportasi ke pabrik. TBS tersebut harus diangkut ke pabrik pengolahan segera mungkin. Idealnya dalam waktu 24 jam setelah panen untuk mencegah fermentasi dan kerusakan.
Nah, yang di sini ada jawaban lanjutan untuk soal nomor 4, yaitu hal yang perlu diperhatikan pada proses pasca panen. Tadi kan proses panen. Di sini adalah pasca panen yang pertama itu adalah penyimpanan TBS-nya di pabrik. TBS harus disimpan di tempat yang bersih dan terhindar dari sinar matahari langsung serta kelembapan tinggi untuk menjaga kualitas. Yang kedua itu adalah penimbangan dan penyortiran. Di pabrik, TBS harus ditimbang dan disortir untuk memastikan hanya buah berkualitas tinggi yang diproses. Penimbangan yang akurat penting untuk menentukan hasil akhir minyak. Yang ketiga itu adalah pengolahan awal. Proses pengolahan awal meliputi perebusan untuk menghentikan proses enzimatik yang dapat menurunkan kualitas minyak. Ini juga membantu memisahkan minyak dari daging buah. Yang keempat itu adalah penghindaran kerusakannya. Selama semua proses ini penting untuk menghindari kerusakan pada buah, karena hal ini dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas dalam minyak yang berdampak negatif pada kualitasnya. Masuk ke soal nomor 5. Di sini adalah diagram alir pembuatan CPO. Yang pertama itu adalah buah sawit. Itu kita lakukan sterilisasi. Yang dimana sterilisasi tersebut itu adalah proses buah kelapa sawit yang baru dipanen dimasukkan ke dalam autoclave dan dipanaskan menggunakan uap steam pada tekanan yang tinggi. Bertujuan untuk menghentikan aktivitas enzim lipase yang dapat meningkatkan kadar free fatty acid atau FFA serta mempermudah pelepasan buah dari tandan. Selanjutnya situ adalah perontokan atau striping. Di sini striping tersebut dimasukkan di sini striping tersebut itu adalah proses dimasukkan ke mesin striper untuk memisahkan buah dari tandannya dengan tujuan untuk memisahkan buah sawit dari tandan sehingga hanya buah yang diproses lebih lanjut. Selanjutnya itu adalah pengepresan atau pressing. Sini prosesnya itu adalah buah sawit yang sudah terlepas dari tandannya dihancurkan dan diperas menggunakan screw press. Ya, bertujuan untuk mengekstraksi minyak mentah CPO dari mesokap buah sawit. Selanjutnya itu adalah klarifikasi. Di sini adalah proses minyak yang dihasilkan dari pengepresan dipisahkan, dihancurkan dan diperas menggunakan screw press. Maaf, untuk klarifikasi tersebut, minyak yang dihasilkan dari pengepresan dipisahkan dari air, serat, dan kotoran menggunakan tangki klarifikasi dan sentrifugal. Bertujuan untuk memurnikan minyak mentah sehingga lebih bersih dan sesuai standar kualitas. Selanjutnya situ ada pemurnian atau purification. Minyak hasil klarifikasi tadi dipanaskan dan difilter untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang tersisa. Bertujuan untuk memastikan minyak bebas dari kontaminasi dan siap untuk penyimpanan atau pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya sini adalah penyimpanan yang terakhir. Itu adalah proses minyak mentah yang telah dimurnikan tersebut dari proses sebelumnya disimpan ke dalam tangki penyimpanan khusus dengan suhu yang terkontrol. Bertujuan untuk menjaga kestabilan minyak sebelum dikirimkan ke kilang pemurnian untuk pengolahan lebih lanjut. Masuk ke soal nomor 6. Di sini adalah perbedaan dari CPO, crude palm oil, dan PKO, palm kernel oil. Untuk CPO itu sendiri, ini diperoleh dari daging buah sawit yang matang. Prosesnya tersebut melibatkan pemanenan tandan buah segar atau TBS diikuti dengan sterilisasi untuk menghentikan aktivitas enzim yang dapat merusak kualitas. Dan setelah itu, buah diperas untuk mengekstrak minyaknya. CPO banyak digunakan dalam industri makanan dan biodiesel. Untuk komposisi kimia CPO tersebut, ini memiliki sekitar 50% asam lemak jenuh dan 50% asam lemak tidak jenuh. Dengan asam palmitat sekitar 44,45% dan asam olet sekitar 39 sampai 40% sebagai komponen utama. Dan selain itu, CPO kaya akan beta karoten yang memberikan warna merah orange dan berfungsi sebagai antioksidan serta mengandung vitamin E dalam jumlah yang tinggi. Dan perbedaan dengan PKO ini diperoleh dari biji kelapa sawit setelah proses pemisahan dari daging buah. Biji harus dikeringkan dan dihancurkan untuk mendapatkan minyak. PKO sering digunakan dalam produk kosmetik, oleokimia, karena sifatnya yang lebih ringan dan lebih mudah dicerna. Untuk komposisi kimia PKO tersebut, ini didominasi oleh asam lemak jenuh dengan sekitar 80% dari total komposisinya, di mana asam laurat memberikan sekitar 48-50% dan asam miristat sekitar 16%. PKO memiliki sedikit atau tidak ada beta karoten sehingga warnanya lebih bening dibandingkan CPO. Untuk kandungan vitamin E dan PKO juga lebih rendah dibandingkan CPO. Sekarang tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.